Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Channel Ngalantung. Alhamdulillah saat ini saya sedang ada di komunitas wanita tani ya. Nanti akan bincang banyak dengan ibu-ibu bagaimana mengelola sistem pekarangan rumah ya, menjadi dipenuhi dengan tanaman-tanaman hijau ya, tentunya sayuran yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Saksikan terus channel Ngalantung, nanti kita akan bincang-bincang banyak dengan ibu-ibu KWT ya. Tentunya jangan lupa klik subscribe ya, jangan lupa like dan komen supaya channel ini terus berkembang. Baiklah Sobat Channel Ngalantung, saat ini kita telah tiba di rumah pembibitan ya, KWT Gemilang, yang mana lokasinya ada di Cimenteng ya. Tentunya nanti kita akan bincang-bincang sama ibu-ibu melihat jenis tanaman apa saja yang ada di rumah bibit ini. Nanti kita akan bincang-bincang banyak sama ibu-ibu KWT-nya langsung. Tentunya nanti kita lanjut bincang-bincangnya sambil menunggu ibu-ibu untuk melaksanakan penyiraman di sekitaran rumah bibit ini. Nanti kita akan bincang-bincang banyak sama beliau-beliau tentang bagaimana budidaya tanaman pekarangan yang bisa dimaksimalkan dan diproduksi untuk kebutuhan rumah tangga. Yuk kita ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sehat? Alhamdulillah. Lagi aktivitas apa ini Ibu? Biasa aktivitas sehari-hari merawat ya, dengan cara menyiram, terus juga pengecekan takutnya ada hama, termasuk ini kan hama ya. Kalau ini jenis jahe ya Bu ya? Ya jahe biasa sih, tapi ada juga jahe merah, soalnya dibudidayakan buat sesekali yang membutuhkan buat obat gitu. Ya. Ini jenisnya jenis jahe biasa atau jenis jahe gajah atau jahe apa, merah? Bu? Oh ini jahe merah ya? Iya jahe merah. Makanya untuk tumbuh bukan tumbuh apa, batangnya juga kecil kan ya. Kalau kecil. jahe gajah kan besar ya. Oh jadi yang membedakan tuh dari sisi batangnya Bu ya? Iya, jadi ada kemerah-merahan juga sih, iya, lebih iya. terlihat jelas gitu.
perbedaannya. Jadi untuk postur udah kelihatan. Jadi tingginya juga beda ya Bu ya. Ya, gitu. Di samping jahe Bu, yang dibudidayakan oleh ibu-ibu rumah tangga itu tanaman pekarangan kebanyakan apa di sini Bu? Kebanyakan itu pertama bawang, yang keduanya itu pakcoy yang sudah alhamdulillah sudah biasalah masyarakat di sini beli gitu. Terus juga yang terbaru itu kita di dalam nih, seledri ini baru ini apa budidaya. namanya Bu? Tempat apa ini Bu? Ini rumbit, rumah bibit kita. Ya segini adanya. Nah di sini pertama ini kami baru nyemai kembali untuk di demplot. Ini ada cabai ya. Oh ini cabai Bu ya? Cabai gunung. Cabai gunung. Ya, baru dipindahin sebagian, ini sebagian lagi. Nah ini yang terbaru, kami baru ini untuk membudidaya seledri. Masih tahap coba-coba, tapi alhamdulillah untuk sekarang terlihat sudah bisa dipanen sih ya Bu ya. Nah kita juga ini dipasarkannya dijual per ini juga per polybag gitu. Iya. Soalnya kan kalau misalnya ini kan masih cakupan kecil ya sedikit, kalau kita jual per kilo ya belum terlalu memadai juga gitu untuk pengembalian biaya gitu. Jadi kita jual per pot atau per polybag untuk sekarang saat ini ya. Jadi pengembangannya belum maksimal untuk di ini namanya itu apa Bu namanya? Rumbit. Rumah bibit ya. Ya. Jadi belum begitu maksimal ya, dari kapasitas produksi. Masih cakupan kecil lah. Cakupan kecil. Untuk jenis tanaman mungkin yang bisa dibudidayakan di pekarangan Bu ya, biasanya ada kan bawang, seledri. Ada juga yang di depan itu kan ada kangkung ya. Itu kangkung jenis apa Bu yang di depan Bu? Kangkung darat. Sebetulnya kangkung darat. Kami belum bisa menanam ulang itu. Kami sudah potong dan dibiarkan tumbuh lagi. Jadi itu belum penanaman ulang yang di depan itu ya. Ini yang juga ada bayam Bu, saya lihat. Ini bayam bukan Bu? Yang di sini. Ini bukan, terong. Ini jenis terong apa Bu? Terong ungu yang panjang itu. Panjang. Nah, ini baru sebagian dipindahkan juga. Karena kebetulan kemarin kita terhambat belum beli lagi ini polybag kecilnya. Jadi masih numpuk di sini. Jadi ada juga sawi, ada bayam, itu di belakang bayam itu. Pakcoy gitu ya, seledri, bawang. Nah, sebelum kemarin ada seledri di sini semuanya penuh sama salada bokor. Salada. Iya, salada bokor. Alhamdulillah kata si pembeli katanya berbeda rasanya dari yang dibeli di pasar sama yang di kami gitu. Termasuk juga pakcoy, boleh dicoba nanti. Siap. Nanti kita coba Bu ya. Nanti kita coba untuk pakcoynya. Katanya ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Kayak iklan produk minuman ya. Jadi terus juga kalau yang di kami itu kan lebih banyak obat-obat organ, yang sifatnya alami, organik seperti itu. Jadi untuk ketahanan si sayurnya juga kalau habis diambil atau disimpan di di dapur lah ya, itu bertahan lama. Jadi lumayan agak awet gitu Bu ya. Lumayan agak awet kan, apalagi kayak selada bokor itu kan cepet ya, sehari 2 hari lumayan cepet layu gitu. Yang dari kami alhamdulillah. Jadi ada dua keunggulan mungkin. Jadi dari segi rasa sama keawetannya. Kata si pembeli gitu. Baik. Jadi Ibu sistem tanamnya di sini bisa juga disebut semi organik. Kenapa disebut semi organik? Karena tidak ketergantungan sama pupuk kimia. Tapi kebanyakan Ibu di sini kan menggunakan sistem pupuk
organik Ya. ya supaya lebih maksimal tumbuhannya. Dan ya dibilang ibu tadi ada kualitas yang beda dari tanaman-tanaman pada umumnya yang dijual di pasaran gitu ya. Oke Bu, lanjut. Nanti kita bincang-bincang lagi. Saya mau ke ibu satu lagi nih di sini. Bu, lagi apa nih Bu? Lagi nyiram tanaman apa Bu? Ini pokcoy. Oh, pakcoy. Pokcoy harus gini ya, terus di apa namanya ini teh? Dikasih pupuk. Kasih pupuk. Emang ininya Bu mesti tanahnya mesti basah begini gitu. Harus ini mah maksudnya pagi dan sore harus disiram terus. Jadi kan Apalagi kadar airnya kan memang cukup tinggi ya Bu ya. Kadang-kadang 3 kali kan 3 sehari kali. disiramnya. Nanti Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Ngalantung. Saat ini saya sedang dengan Ibu KWT ya, dimana kita akan bincang banyak kaitan dengan budidaya tanaman pekarangan rumah yang bisa diproduksi dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Assalamualaikum Bu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Wah, luar biasa, mantap pokoknya. Bu, apa sih yang dimaksud dengan KWT? KWT. Kelompok wanita tani. Ya, kebanyakan ibu-ibu rumah tangga. Dari ibu-ibu dari suaminya jadi petani. Ya gitu, seperti biasanya sore kalau ada waktu bisa menyiram atau sepertinya mengisi polybag gitu ya. Aktivitas seperti itu aja. Jadi ternyata KWT itu adalah komunitas ataupun kelompok. Cuman ini pengisinya adalah ibu-ibu rumah tangga yang aktivitas kesehariannya itu habis aktivitas ya, habis aktivitas rumah tangga langsung aktivitas dengan berkebun ya. Cuman kebunnya beda. Kebunnya itu di sini adalah kebun pekarangan gitu ya Bu. Ya. Bu, KWT, nama KWT-nya itu apa Bu? Yang Ibu bentuk? Lalu itu KWT Gemilang. Oh, KWT Gemilang itu percaya beri cahaya. Oh, jadi Iya. KWT Gemilang, kelompok wanita tani Gemilang Cemerlang itu gitu ya. Gemilang, cahaya, pokok nama, caang lah pokok nama, kedepannya semoga merenang KWT Maju terus. maju. Pantang mundur, semangat buat ibu-ibu Semangat pokoknya. buat ibu-ibu. Oke, Bu, tahun berapa KWT ini dibentuk Bu? Tahun 2002. Berapa? Oh, 2000, udah lama punya? Lama. Oh, udah lama. Cuman punya ada programnya tahun 2020. 22-23 ya? Oke. Di sini kan jenis banyak tanaman ya yang dibudidayakan, dari mulai tumbuhan yang sifatnya itu bisa ditumbuh kembangkan di pekarangan rumah. Ada pun ada teman-teman di depan rumahnya bisa dibikin apa nama tanaman rempah-rempahan gitu kayak Ini gitu, anggotanya kayak- Bu, anggota KWT yang Ibu bina ini sekitaran lingkungan rumah atau satu kedusunan atau misal satu desa atau gimana itu Bu? Anggota kelompok wanita tani yang Ibu bentuk ini satu kedusunan atau satu kampung atau gimana Bu? satu kampung, satu ke-RT-an aja. Oh, satu kelompok KRT. utama nggak banyak. Cuma di depan rumahnya bisa bikin sendiri ya. Buat tanaman, bawang, seledri. Yang seperti yang di sini aja sih lihatnya. Jadi yang Nggak ada di rumah bibit itu di sana penyemaian, Iya. mulai penyemaian sampai dengan tumbuh kembang. Nanti mungkin bisa dibudidayakan semacam ada Polybag. ini apa namanya Bu? Ini Polybag. tuh semacam Ada apa? tangga apa rak apa
kayaknya erat, cuman belum bisa bikin kayak yang seperti itu tuh. Jadi intinya kawan-kawan di sini ibu-ibu KWT membudidayakan, memaksimalkan lahan yang ada. Lahan yang ada untuk pertanian ya. Kalau kita misalkan kan kalau yang namanya pertanian itu membutuhkan lahan. Ya. Nah, ibu-ibu di sini punya konsep bagaimana pekarangan rumah dimaksimalkan menjadi lahan perkebunan yang produktivitas ya, utamanya untuk kebutuhan cakupan rumah tangga mereka masing-masing. Di samping memenuhi kebutuhannya ya, ibu-ibu KWT ini katanya menjual Bu ya. Pasti menjual itu teknis penjualannya gimana Bu? Apakah ke pasar langsung, apakah dijual ke individu apa gimana Bu? Bisa ke pasar, terus ada yang dikemas, bisa dijual sama ibu-ibu yang jadi itu tuh dijual. Bisa COD. Katakan gitu. Ini Bu ya, saya ambil nih. Ya. Ini kan tumbuhan kangkung nih. Ya. Ya. Ini dijual sama potnya. Enggak, kalau kangkung mah bisa diambil. Bisa diambil, bisa dipetik maksudnya Bu ya. Gitu, enggak sama polybagnya. Kalau saya beli sama daun bawang bisa itu boleh. langsung sama polybagnya dijual. Nanti uangnya bisa ditabung di bendahara. Kalau bisa nanti mungkin sudah udah banyak, satu tahun sekali bisa dibagikan sama anggota. Itu termasuk yang di atas kolam Bu ya, penanamannya. Ini kan memaksimalkan lahan nih, yang memaksimalkan lahan di samping mudah penyiramannya, mudah juga perawatannya. Nah ini untuk satu wadah ini Bu ya, ini apa sih namanya, semacam rak tanaman gitu kan? Ini muat berapa polybag Bu kalau dihitung? Kalau dihitung bisa 60 sampai 50 polybag muat di sini Bu ya. Dan ini juga kawan-kawan di sini sampai ujung sana ya, memaksimalkan lahan yang ada ya, lahan yang ada di sisi sebelah sana juga sama ya, semua juga menggunakan sistem polybag. Jadi pada intinya ini memaksimalkan lahan yang ada untuk memproduksi tanaman-tanaman yang biasa dibudidayakan di rumah tangga. Oke. Bu, harapan kedepannya untuk KWT Gemilang apa? Yang diharapkan Ibu untuk kedepannya apa? Apakah Pokoknya itu dari mana aja lah pokoknya. Harapannya apa kedepannya? Mudah-mudahan program ini bisa maju. Bisa terus, lebih maju lagi Bu ya, meningkat. Terus ibu-ibunya pokoknya mah. Kekompakan. Terutama kekompakannya ibu-ibu nih. Jadi, kadang ada, kadang ya itu seperti biasa. Tapi dianggap nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Santai. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya ibu-ibu lebih semangat lagi diajak untuk apa? Untuk membudidayakan tanaman pekarangan ya. Memaksimalkan lahan yang ada untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya minimal untuk kebutuhan pokok lah ya di rumah tangganya. Di samping tumbuhan-tumbuhan yang mudah didapat, ya kan di sini kan ada jahe-jahean, kunyit, ada tanaman sayuran pakcoy, sawi, kemudian ada kangkung, ya, ada terong dan lain sebagainya. Tidak semua harus dibeli. Nggak mesti dibeli gitu kan, bisa ditanam di pekarangan rumah kita dengan memaksimalkan lahan yang ada gitu ya. Bu, jumlah anggota kelompok wanita tani yang Ibu bentuk ada berapa? Banyaknya 18. 18 total anggotanya. Yang langsung diketuai oleh Ibu. Ini ada pendidikan khusus gak atau pelatihan khusus gak dari dinas atau instansi terkait kaitan pembinaan kelompok wanita tani? Ada gak Bu? Pernah ada. Ada. Orang yang mengikuti ya, mengikuti pembinaan ataupun pelatihan. Oke. Ini biasanya kelompok wanita tani yang Ibu bina di sini kan tadi jumlahnya berapa Bu? Totalnya 18 ya. Dari 18 ini udah ada gak Bu yang bukan mengembang biakan, maksudnya membuat pekarangan di rumahnya?
Udah ada. Oh, udah ada. Banyak, hampir semua. Oh, semua udah ya. Alhamdulillah. Jadi udah. intinya di sini pusat. Kemudian ibu-ibu mengembangkan lagi. Iya udah ada. Oke. Gitu. Tapi separuh belum ada gitu yang sempit gitu nggak punya gitu. Yang ada di belakang rumah, belakang dapur gitu. Nah, untuk pengadaan bibit, Bu. Untuk pengadaan bibit itu beli langsung di toko pertanian atau ibu mengembangbiakan lagi kaitan bibit? Kadang-kadang kalau nggak ada beli dari toko, online, di toko, oke, ya. online shop ya. Nah, gitu. Jadi kita membudidayakannya di sini di rumah bibit. Di rumah bibit. Jadi belum mampu atau belum bisa mengupayakan, mudah-mudahan ke depannya KWT Gemilang yang ibu bentuk bisa membudidayakan atau memproduksi bibit ya. Nah, kaitan pupuk nih, saya bahas kaitan pupuk ya, kan pupuk kimia nih Bu ya, katanya pupuk kimia itu banyak keluhan, susah didapat lah dan lain sebagainya, ribet lah regulasinya. Itu kaitan pupuk gimana Bu untuk kalau tumbuhan? Kita menggunakan pupuk organik, tidak banyak menggunakan kimia, itu nggak bagus buat kesehatan ya. Jadi ibu-ibu KWT di sini tidak ketergantungan pupuk kimiawi, tapi menggunakan pupuk organik yang ada ya, yang ada di sekitar lingkungan. Nah, untuk hama, biasanya kan tumbuhan identik dengan hama atau penyakit. Nah, itu penanggulangan hama dan penyakit itu gimana, Bu? Kalau penanggulangannya itu harus disemprot. Ada obatnya itu. Obatnya buat racikan apa udah jadi? Udah jadi aja. Kadang nggak udah bikin racikan tapi nggak mampu. Nggak mampu. Dikombinasikan dengan kimiawi gitu. Oke. Tapi kan rasio kimiawinya nggak begitu banyak ya. Yang organiknya lebih banyak dibandingkan kimiawi. Tadi kan mengupas sedikit dengan ibu-ibu KWT yang lain bahwa produk tanaman yang utamanya ibu KWT di sini bentuk ya, itu ada keunggulan khusus katanya Bu, ada manis-manisnya, kemudian tidak mudah cepat layu ya, kemudian dari sisi kualitas membedakan dari jenis tanaman yang dijual belikan di pasaran. Nah, itu salah satunya kata ibu KWT yang lain tadi saya. Emang itu banyak konsumen ya. Ya, banyak konsumen. Katanya ada yang di sini. Ada yang bilang manis-manis. Oh, udah testimoni ya. Udah hasil testimoni. Kebanyakan yang bikin ngambil sendiri gitu ya, di metik sendiri di itu. Langsung di pekarangan metik gitu ya. Iya. Berbeda sama yang di apa itu namanya? Yang di warung sayur. Jadi harapan kedepannya kawan-kawan ibu KWT tani ini punya misi, punya visi, punya cita-cita ingin mengembang atau menyebarluaskan ya kaitan sisi keilmuan satu, yang kedua memaksimalkan pekarangan rumah ya, bagaimana kita bisa menciptakan produksi tanaman rumah tangga yang unggul, ya minimal bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, yang lebih maksimal bisa meningkatkan ekonomi di keluarganya masing-masing. Itu harapan ibu-ibu KWT Gemilang yang ada di Desa Cimenteng ya. Tentunya cukup sekian bincang kita kali ini. Ibu, makasih atas waktunya dan kesempatannya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini ya, ditutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.